Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi untuk pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas yang sebelumnya sudah dilakukan pengkajian data subjektif dari awal sampai akhir, dimulai dari identitas, kemudian keluhan, kemudian riwayat-riwayat seperti riwayat kesehatan, riwayat persalinan terakhir, riwayat obstetrik, riwayat perkawinan, riwayat menstruasi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu menganjurkan pasien untuk buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian pemeriksa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian mengeringkan dengan handuk. Kemudian memeriksa keadaan umum dan kesadaran pasien. Pasien dilihat keadaan umum dan kesadarannya, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis. Kemudian membantu pasien untuk diperiksa dalam posisi yang nyaman. Kemudian selanjutnya mendekatkan alat-alat yang akan digunakan dan menggunakan APD. Untuk selanjutnya memeriksa vital sign ibu. Baik ibu, saya periksa dulu untuk tanda-tanda vitalnya ya bu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian nadi, suhu, dan respirasi. Alhamdulillah semua dalam batas normal ya bu ya. Tekanan darah 110/80, kemudian nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu 36,3 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik, dilihat dari pemeriksaan rambut, wajah, mata, hidung, telinga, mulut, gigi. Dilihat rambut, saya periksa dulu ya bu ya, mohon maaf. Rambutnya bersih, kemudian dilihat dari wajahnya simetris, tidak ada udin, tidak ada bekas luka. Kemudian mata dilihat konjungtiva berwarna merah muda, sklera tidak ikterik. Kemudian hidung bersih, tidak ada polip. Kemudian diperiksa telinganya, telinga bersih, tidak ada serumen. Kemudian mulut dan gigi, mulut tidak pecah-pecah, bibir tidak pecah-pecah, kemudian tidak ada pembekakan gusi, tidak ada karies pada gigi. Kemudian pemeriksaan leher diperiksa, maaf ya biasa periksa lehernya dulu, diperiksa tidak ada pembendungan di vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar limfe dan kelenjar tiroid. Kemudian pemeriksaan pada payudara, maaf ya bu ya, saya periksa dulu untuk payudaranya, kemudian membantu ibu membuka pakaiannya, kemudian diperiksa payudaranya, bentuknya, kemudian konsistensinya, kemudian putingnya, dan pengeluarannya. Bentuknya simetris ya bu ya, kemudian untuk putingnya menonjol, kemudian untuk pengeluarannya ASI keluar dan puting tidak lecet, dan juga untuk konsistensinya tidak keras. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen untuk memeriksa involusi uterus. Maaf ya bu ya, saya periksa dulu untuk perutnya, kemudian diperiksa, dipalpasi keadaan involusi uterusnya untuk memastikan apakah involusinya berjalan baik. Ini 6 hari ya bu ya, ini alhamdulillah uterusnya sudah di 2 jari di atas simfisis, normal ya bu ya. Kemudian selanjutnya pemeriksaan genitalia. Pada saat pemeriksaan genitalia ini yang dilihat diantaranya yaitu tanda infeksi, udin, lokea, perdarahan, dan kondisi jahitan perineum. Mohon maaf ya bu ya, saya periksa dulu. Kemudian diperiksa tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada tanda kemerahan, bekas nanah, kemudian bekas jahitan perineumnya juga kering. Kemudian lokeanya, pengeluaran lokea sesuai. Kemudian hari ke-6, kemudian pengeluaran darahnya tidak terlalu banyak, dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan ekstremitas, saya periksa dulu ya bu ya. Untuk tangan dan kaki diperiksa tidak ada udin, kemudian tidak ada varises. Kemudian selanjutnya membantu ibu menggunakan kembali pakaian celananya dan pembalutnya. Saya bantu ya bu ya. Setelah itu membereskan alat dan melepaskan hands. Kemudian untuk selanjutnya dilanjutkan setelah pemeriksaan fisik ibu nifas, kemudian pemeriksaan pada bayi, mengganti sarung tangan terlebih dahulu, kemudian melibatkan ibu dalam memeriksa bayi, kemudian
membuka pakaian bayi, kemudian melakukan pengukuran antropometri. Bayinya ditimbang dulu ya Bu ya. Berat badannya naik ya Bu ya, 3250, panjangnya 50 cm, kemudian lingkar dadanya 33, lingkar kepalanya 30. Kemudian selanjutnya menilai keadaan umum bayi, kemudian warna kulit, kemudian aktivitas bayi, dan pemeriksaan fisik serta refleks bayi. Warna kulitnya bayinya tidak kuning ya Bu ya, tidak kuning, kemudian normal, kemudian aktivitas bayinya juga normal. Dan untuk pemeriksaan refleks diantaranya pemeriksaan refleks rutin, suking, kemudian moro, semuanya dalam kondisi baik. Untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan penata laksanaan, diantaranya yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan, kemudian melakukan tindakan sesuai dengan analisa, dan kemudian memberikan KIE, diantaranya tanda bahaya pada ibu nifas. Tanda bahaya di ibu nifas diantaranya muncul demam, kemudian seperti ditemukan tanda-tanda infeksi pada daerah genitalia, kemudian ditemukan bengkak pada payudara, kemudian nyeri pada bagian bawah dan lain sebagainya. Dan diajarkan juga KIE perawatan payudara dan diberikan KIE tentang alat kontrasepsi perlu dipertimbangkan yang akan digunakan setelah masa nifas, dan kemudian nutrisi selama masa nifas yang harus dipenuhi, dan perawatan perineum sehari-hari. Untuk KIE spiritual di masa nifas diantaranya mengajarkan berdoa sebelum dan sesudah menyusui, kemudian mengajarkan untuk cara memberi nama yang baik, kemudian mencukur rambut, kemudian ada sunnah akikoh, kemudian mengajarkan tata cara mandi besar dan ibadah wajib yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan di masa nifas, kemudian berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Dan KIE untuk bayi disesuaikan diantaranya pencegahan infeksi, perawatan bayi sehari-hari, imunisasi sesuai jadwal, memastikan bayi tetap hangat, dan lain sebagainya. Kemudian menganjurkan ibu juga untuk melakukan senam nifas, kemudian melakukan pola hidup sehat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu melakukan pendokumentasian.